Kejadian lagi kayak babek lu, belum pergi haji udah mati. Nih, pergi haji itu kan rukun Islam yang kelima. Masa rukun Islamnya mesti dikurangin apa? Iya, tapi itu kan bagi yang mampu, Mak. Emangnya Emak mampu? Jangan asal kepengen doang, Mak. Semua orang juga pengen. Ya taruh deh gue kagak mampu. Tapi kan gue punya anak laki-laki yang sehat, tenaganya kuat, pasti mampu. Emangnya penghasilan Bang Sulam tuh berapa duit sih, Mak? Buat makan aja nggak cukup-cukup amat. Emang lu kagak mampu, Sulam? Bilang terus terang sama emak. Lu kagak mampu ngeberangkatin gue ke haji? Insya Allah, Mak. Insya Allah. Sulam mohon doa Mak aja. Kalau doa Mak makbul, Mak pasti pergi haji. Betul nggak? Bang, Abang jangan suka memberikan harapan kosong sama emak. Ntar sangkainnya emak abang itu mampu mewujudkan impiannya emak yang mau naik haji. Padahal itu kan jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Rodia, omongan lu kayak orang yang gak punya Tuhan aja. Nih, kan Ustadz juga bilang Allah menganjurkan sama orang-orang supaya minta sama Allah. Allah pasti ngabulin. Lagi juga gue emang kagak kerja apa-apa, tapi gue doain anaknya. Cuman doa aja kan kagak cukup, mesti dibarengin sama usaha. Nah si Sulam memang penghasilannya kecil, tapi kan kalau ditabung terus-terusan lama-lama bisa jadi gede. Ya Sulam ngerti, Mak. Kapan Ustadz juga ngomong gitu di pengajian? Iya, sampai kapan abang nabungnya? Sampai emak jompo juga nggak kumpul-kumpul. Soal waktu itu soal Allah, bukan urusan lu. Yang penting niat kita nih
kenceng buat naik haji. Nah, buat ngebuktiinnya kita nih mesti nyisihin tuh duit, ya. Nah, di samping itu juga kan Allah menganjurkan supaya sedekah. Allah paling suka sama orang yang suka sering sedekah. Nih, ganjarannya berlipat-lipat. Tahu nggak lo? Iya. Emang bener Mang Sulam, ntar tahun depan itu emak pergi haji. Iya katanya sih gitu. Emang mau jual rumah, Bang? Rumah siapa sih? Sayang Bang Sulam, kalau cuma buat naik haji kudu ngejual rumah. Bilangin Bang, kagak usah maksain deh. Lagian nih, biar kata udah haji juga, kalau miskin mah tetap aja orang kagak ada yang segen. Jangan ngomong begitu Pak Salma. Naik haji itu kan kewajiban. Biar kata mau jual apa juga harus dilaksanain. Betul nggak Bang? Iya setahu saya sih, orang pergi haji itu bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu, ya nunggu sampai mampu. Lah kalau gitu emak mau berangkat haji, mampu dong. Amin, amin. Insya Allah. Tapi yang jelas sekarang, emak lagi nunggu nih sampai mampu. Yang bener aja. Eh? Waktu gue lihat mukanya Haji Muhyiddin ame mukanya Hajah Maimunah, ya Allah, aduh bercahaya bener deh, baunya harum bener deh, kayak orang baru lihat sorge. Mak, salaman Mak. Tuh dia, giliran gue kelewatan. Rupanya ada temen deketnya Hajah Maimunah yang ikut nyambut. Biasanya nih Mak, kalau kita salaman sama orang yang baru pulang pergi haji Mak, itu suka nular Mak. Kita suka ikut-ikutan pergi haji juga. Nih Mak pas mau salaman diselak sama temennya Hajah Maimunah, itu kan suatu pertanda Mak. Ada apaan? Pertanda kalau emak itu belum ada panggilan dari Allah. Ya, lu sih ngejatoin semangat gue aja, Ro. Nih niat gue udah kenceng pengen pergi haji. Lam, emak pengen naik haji. Lam, emak pengen naik haji. Ya insya Allah, Ma, insya Allah. Gue nih, kadang-kadang jadi bingung, Mama. Bisa-bisanya dia pengen niat pergi haji. Padahal nih ya, banyak orang yang kekayaannya udah numpuk, masih cari dali, biar kagak pergi haji dulu. Ada yang alasannya belum dapat panggilan lah. Ada yang katanya jiwanya belum mantap. Ya pokoknya 1001 alasan. Nah ini kita udah orang tua miskin, anaknya belangsak, kismin, mau pergi haji. Nah itu dia Bang, yang saya terus-terusan. Ayah sebenarnya malu Bang sama ibu-ibu kampung sini.
kata ibu-ibu kampung sini nih bang, emak tuh tahun depan bakalan pergi haji. Bagaimana coba bang? Iya, gue ngerti. Cuman yang gue bingung nih, emak kok yakin banget gue bakal berangkatin dia. Ya abis abang kalau emak ngomong, abang jawabnya mama insya Allah. Ya sangkain emak, abang mampu. Lah, emang kita mesti jawab kayak gitu. Cuman yang gue nggak nyangka, emak tuh pakai cerita-cerita ke orang-orang. Gue takut emak malu aja kalau niatnya nggak kesampean. Kayaknya bang ya, ayah malu banget bang. Kayaknya keluarga kita tuh kagak tahu diri banget. Kayaknya rumah kita nih kagak ada kacanya buat ngaca diri bang. Ayo, kormanya. Ayo. Tuh, jam-jam. Kalau kurang-kurang kuat, ibu-ibu lebih baik nggak usah pergi. Nah, yang dimaksud dengan kuat itu tenaganya, duitnya. Ada tenaganya, tapi duitnya nggak ada. Menderita. Di sana semuanya apa-apa pada mahal. Tuh ngasih pengemis aja paling sedikit itu 1 real. 1 real kira-kira 2.500. Di sini kita kasih cepet pada kira. Terus ya ibu-ibu, kalau kita mau cium hajar aswad atau batu hitam, Masya Allah, tempatnya padat sesek. Oh, terpaksa kita sewa joki. Itu pemandu yang mengantar kita untuk nerobos orang-orang yang pada duit lagi, duit. Oh, 1 orang ibu 200 real. Tuh. Alhamdulillah, saya udah 2 kali cium hajar aswad dengan cara begitu. Banyak juga ya. Gak apa-apa, Mak. Pasti ada 2 cara untuk naik haji dengan jalan yang murah. Pertama, dibayarin kantor. Kedua, Mimpi naik haji. Sulam, udah deh. Ya. Stop. Bang Sulam. Iya Bang Salim. Ente ikut-ikutan pasang gelar palsu, Lam. Gelar palsu apaan sih? Kan banyak. Gelar doktor, MBA, MM, bahkan profesor. Ternyata palsu. Nah ente, tukang bubur aja ikut-ikutan pasang gelar palsu. Gelar palsu gimana? Saya kan cuma lulusan SD. Nah, itu di gerobak ente. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngusil ya? Bisa dikutuk para haji nih. Oh, jadi bukan ente. Ya bukan Bang Salim. Buat apaan sih? Mikirin emak mau pergi haji aja udah puyeng. Iya, tapi Bang Sulam sih sudah pantas jadi haji. Nah potongannya aja sudah seperti cukong. Lu nih, lu yang bikin tulisannya. Emang bukan apa-apa. Saya emang takut kualat. Nih kata orang nih, buat ngedapetin gelar haji nih, itu perjuangannya berat. Waktu ngelempar jumroh aja tuh, itu perjuangan hidup dan mati. Nah nih, yang tempelin H aja lu di sini. Bang Salim punya minyak tanah, saya mau hapus nih. Ya udah nggak usah dihapus, emang ada larangan yang hapus. Ya nggak ada sih, cuman nggak enak aja. Ame Haji Muhyiddin yang punya rumah kontrakan, dia kan baru pulang pergi haji yang ketiga kali. Emangnya dia Allah ngelarang-larang gelar haji? Gelar haji kan dari Allah, bukan dari manusia. Itu ya.
Mak, Sulam malu belum jadi haji udah ditulisin begini. Makanya jangan suka ngombar omongan, jadi ledekin sama orang-orang. Emang enak ditambahin hak, nggak lucu nih. Itu namanya doa. Didoain orang lu kagak mau. Ini bukan doa, Mak, diledekin. Ini doa namanya nih. Lu bakalan jadi haji lu. Nih, kalau ditulisin begini, lu jawabannya mesti amin. Yang bener, aduh. Iya, amin, Mak. amin, amin. Ada juga Bang Sulam dikira orang tuh sinting, kagak waras. Pakai nyantumin pangkat haji di namanya segala. Orang dia nganterin haji ke Pondok Gede aja dia kagak pernah karena nggak punya ongkos. Gimana nih? Dihapus jangan? Udah, nggak usah dihapus. Sekarang lu hapus, besok bakalan ditulisin lagi. Lagi juga dibacanya enak, Lam. Iya bener juga sih. Bubur ayam Haji Sulam. Pantainya sih begitu. Ngerti dah tuh. Assalamualaikum. 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 Ada apa nih Bang Sulam? Ini Pak Kandar, emak yang punya hajat, pengen kasih makan bubur ayam buat anak-anak yatim. Alhamdulillah. Masuk masuk ya. Saya pengen didoain sama anak-anak yatim piatu biar cepet kesampean pergi hajinya, Pak Kandar. Wah, itu niat bagus. Kalau gitu saya kumpulin dulu anak-anak ya, Mak. Kalau gitu saya siapin bubur ayamnya ya. Anak-anak, ini Emak dan Bang Sulam sengaja mengirim bubur ayam hangat untuk kalian. Emak minta didoain biar cepat naik haji. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada yang punya Baitullah, yang punya Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun yang Kau kehendaki. Berilah kami rezeki yang berkah, terutama kepada emak sekeluarga. Amin. Dan berikan kemudahan-Mu agar emak segera menunaikan ibadah haji ke Bait-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah rezeki-Mu dari arah yang tak terduga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mau setor, Lam? Rencananya sih besok pulang jualan. Ini ada 500.000. Oh, jadi jumlah semuanya berapa, Lam? Ya, Mak. Masih sedikit, Mak. Udah deh nggak usah dihitung-hitung. Ntar Mak putus asa lagi. Masih lama, Mak. Ya, Mak kan cuma nanya aja. Berapa semua udah jumlahnya? Ntar kurangnya mau minta deh tambahin sama Allah. Ya udah besok ya. Kalau Sulam udah nyetor kan ketahuan tuh jumlahnya berapa, ya nggak? Assalamualaikum, Mbak. Iya, Mbak. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku akan mengabulkan. Ya,
Tapi doa kan harus masuk akal dong Ustadz. Nah, sekarang ini zamannya segala sesuatu harus masuk akal. Harus ada sebab dan akibat. Kalau tidak ada, ya orang kagak akan percaya Ustadz. Tapi hukum sebab akibat atau kausalitas itu hanya untuk mendisiplinkan cara kerja, cara berpikir manusia. Bukan untuk membatasi kekuasaan Allah. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini tanpa hukum sebab dan akibat. Dan itu semua untuk menunjukkan kekuasaan bahwa Allah itu berkuasa. Maafin saya Pak Ustadz. Sebenarnya semua ini yang ngungkapin bukan saya, tapi emak saya. Nah, emak saya ini yang kepengen banget pergi haji. Saya jadi kagak enak mengganggu keyakinan orang-orang dan juga menyinggung perasaan bapak-bapak haji nih. Nggak apa-apa Sulam, sabar aja lah. Saya nggak enak aja Pak Ustadz. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan mampu membuat orang-orang yang miskin menjadi kaya. Karena semua kekuasaan ada di tangan Allah. Lebih Allahumma lebih kala syarika laka lebih innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pasti emang mimpi lagi deh tuh bang. Bangunin Gi, kagak enak sama tetangga. Kala syarika laka lebih innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih Allahumma lebih. Ma, Kenapa lu bangunin, Mak? Aduh, Mak lagi dikasih kenikmatan sama Allah. Mak lagi di Masjidil Haram, di jalan-jalan sambil membaca tabiah. nggak enak Ma sama tetangga. Ntar kayak dulu, waktu emak mimpi lempar jumroh, pakai teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak RT sampai datang. Gitu ya? Mama cuma mikirin diri sendiri sih, kagak mikirin perasaan anak emak mantu. Kita itu karena rumahnya berdekatan sama tetangga, Mak. Malu, Mak, teriak-teriak. Ntar kalau kita punya rumah udah di Pondok Indah tuh, Mak, rumah kita gede-gede, jauhan sama tetangga. Gak apa-apa deh, Mak mau ngimpi sehari 3 kali juga gak apa-apa. Coba rumah kita lama dia gede ya. Mak gak bakalan mimpi lagi dah. Lebih Allahumma lebih kala syarika laka lebih. Mang Ojo. Iya Pak Haji. Kira-kira kalau ada gembel berdoa minta mobil Mercy, Allah bisa mengabulkan kagak? Dan kira-kira logis nggak kalau kemudian si gembel dapat Mercy? Masuk akal nggak? Pak Haji, kalau memang doa si gembel itu serius kepada Allah, itu bisa saja dikabulkan Pak Haji. Seorang gembel yang berdoa pengen punya Mercy, itu yang tidak logis. Contoh Pak Haji ini terlalu mengada-ngada, nggak umum lah. Nah seorang gembel pasti tidak punya keinginan setinggi itu Pak Haji. Mang Ojo, iris kuping gua kalau sampai si Sulam mampu memberangkatkan haji maknya. Ulah gitu atau Pak Haji, ulah gitu. Semua orang teh punya cita-cita dan keinginan. Yang penting tidak mengganggu orang lain, itu saja. Ya, saya juga yakin kalau si Sulam itu memang sengaja membuat status sosial Pak Haji menjadi murahan dan tidak disegani lagi, sehingga dalam pemilu nanti tidak memiliki pengaruh apapun. Bahkan jadi narasumber dari penduduk desa pun kalau bisa kagak laku lagi. Masa sampai segitu Pak Haji? Pak Haji, setahu saya si Sulam itu untuk paham politik.
Nah buktinya, kalau lagi ada demonstrasi, dia malah jual bubur ayam buat para demonstran. Terserah deh. Pan BBM-nya naik. Ngangkut sayur dari Bogor ke pasar induk sampai kemari pan pakai mobil, Bu. Iya juga kali ye. Ibu tuh cuman kaget aja. Sebenarnya sih harga mahal nggak apa-apa. Yang penting kan kita mampu beli. Daripada harga murah kita nggak mampu beli, buat apa? Iya. Tapi kalau Waalaikumsalam. Ibu, saya mau tanya rumahnya Pak Sulam. Ya, Bapak kelewatan. Rumahnya, yang ada pintu gerbang gede, Bapak belok kiri, ada gang pertama, Bapak turun deh di situ. Tanya deh rumah Bang Sulam. Dari mana nih? Saya dari bank, kebetulan ada keperluan dengan Pak Sulam. Baik Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan mau nyita rumahnya Bang Sulam. Atau Bang Sulam mau ngambil pinjaman dengan agunan rumah buat naik haji si emak. Ih, maksain banget sih tuh orang tua. Biar kata udah aja, tetap aja si emak dipanggil tukang bubur. Lebek, Allahumma lebek, lebek kala sarikala kalebek. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, Bapak Sulamnya ada Bu? Belum pulang tuh. Ada apa ya? Saya dari kantor bank. Bapak Sulam diminta datang ke kantor. Ada sesuatu yang harus diurus, penting sekali. Anak saya bikin kesalahan apa ya? Apa duit yang ditabung palsu? Wah, saya sendiri kurang tahu Ibu. Tapi ini ada surat. Maaf, Ibu bisa tanda tangan di sini Ibu. Pakai tulisan anak boleh? Boleh saja, yang penting kan tanda tangan Ibu. Oh, salah apa ya? Masa sih sebagai mantu Empok nggak tahu? Apa sengaja Bang Sulam nggak ngasih tahu Empok soal pinjaman untuk emak naik haji? Pok, kayaknya laki ayah tuh kagak pernah selingkuh soal apa-apa. Kalau emang ada masalah, pasti dirempukin sama-sama, Pok. Kalau emang kagak poro dia, buat apa pegawai bank datang ke rumah Empok? Ayah juga nabung di bank, tapi seumur-umur nggak pernah didatengin orang bank. Kalau didatangi begitu, biasanya karena ada kesalahan. Dulu kan pernah Haji Sobari didatangi sama pegawai bank dan polisi. Sewaktu rumahnya mau disita. Oh ya, maafin saya Pok ya. Sebenarnya laki Empok minjem duit untuk apa sih? Ayah kagak tahu, Pak Haji. Kalau hanya ngeberangkatin mak naik haji supaya sejajar dengan ayah, Empok salah. Saya mah sudah keturunan haji sejak buyut saya. Gara-gara Maya nggak tahu diri, anak sama mantunya jadi kena getahnya. Sekarang poro dia cepet-cepet deh nyari rumah kontrakan. Kalau rumahnya disita. Pok, ayah mau nanya nih, emangnya laki sama mertua ayah tuh salah apa sih, Pok? Kok kayaknya jadi musuh di kampung ini? Sabar poro dia. Kita cuma ngingetin deh supaya Empok hati-hati sama urusan bank. Itu mah urusan lain, Pok. Seingat ayah nih, sejak mertua ayah tuh kepengen tahun depan naik haji, kayaknya orang kampung sini pada kagak demen. Emangnya kenapa sih? Ada larangannya? Si larangan sih nggak ada, Pok. Tapi kesannya kalau maksain seperti nggak tahu diri, seperti mertuanya Empok. Iya benar Pak, karena tabungan Bapak sudah lebih dari 5 juta, Bapak berhak mengikuti undian berhadiah dari kami dan Bapak memenangkan mobil mewah Mercy New Ice 200 kompresor. Selamat ya Pak. Loh, kok Bapak nggak gembira? Kalau yang hadiahnya pergi haji nggak ada ya? Kalau untuk yang naik haji mungkin tahun depan kali ya Pak. Oh, gitu ya? Iya Pak, tapi Bapak harus membayar biaya pajaknya sendiri. Kira-kira berapa ya? 175 ribu. Pak. Nggak usah deh, nggak jadi. Lagian kan saya kagak nyuruh ikut-ikut gituan. Enak aja. Saya mau ditipu. Biar kata saya tukang bubur, saya nggak bolu-bolu amat. Tunggu dulu Pak, tunggu. Tunggu apa lagi Mbak?
Saya nih niat nabung dari dulu, cuman buat naikin emak saya nih pergi haji. Sekarang malah disuruh bayar, jutaan lagi. Balikin aja deh tabungan saya. Begini saja Pak, Bapak sepertinya kurang begitu paham. Bapak ini mendapatkan hadiah mobil mewah, Bapak mau tidak? Kalau hadiah saya mau mbak, tapi kalau disuruh bayar, nggak deh. Saya nggak punya duit. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau Bapak menjual mobil tersebut kepada orang lain dan Bapak tidak usah mengeluarkan uang sedikit pun, malah Bapak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Bagaimana? Kalau buat pergi haji cukup nggak? Kalau kurang saya nggak mau. Untuk pergi haji 1 MT pun cukup, Pak. Pak Sulam. Emang kenapa, Mak? Bang sadar dong, Bang. Abang kok lemes begitu sih? Kita sekeluarga bakal pergi haji. Rencananya besok nih, abang mau ngurus surat-surat buat ngedaftar. Mak, Bang Sulam stres kali, Mak. Abis diomelin orang, Bang. Bisa jadi habis anaknya jadi cengenges begini. Maafin Mbak ya Lam ye. Mbak udah jadi bikin lu menderita gini. Mbak udah mutusin nggak jadi pergi haji nggak. Maafin Mbak. Mbak udah bikin lu menderita, menanggung beban kayak gini. Bang, iya Bang, Mak tuh udah sepakat nggak pergi haji Bang. Tapi Mak minta sama kita setiap minggu tuh kasih makan anak yatim. Mak tetap pergi haji. Bahkan sama kita berdua. Nah rencananya ini Sulam mau ngajak juga Pak Kandar, pengurus panti yatim piatu tuh, sama Mang Ojo juga, Mak. Mang Ojo? Iya. Kata Mak kan yang ngedoain Sulam pergi haji dia. Mak jadi kagak ngerti nih. Ya nih yang nulisin tulisan H di depan nama Sulam kan dia, Mang Ojo. Iya kan? Duitnya dari mana? Ya pokoknya beres deh, Mak. Mak taunya ada aja. Bahkan nih ya, 1 RT kita ajak naik haji. Bisa, Mak. Bener. Iya. Ya kalau saya sih, Pak, nggak pernah ngarepin apa-apa. Ya paling-paling entah kapan tabungan saya bisa kumpul. Mungkin puluhan tahun kali, Pak ya. Udah gitu saya bisa ambil, terus mak saya bisa pergi haji. Ya artinya kewajiban saya sebagai anak kan udah lunas kalau begitu. Nggak taunya mungkin ini berkat doa mak saya tiap malam membawa berkah yang luar biasa. Kami sekeluarga bisa pergi haji. Oh, jadi begitu. Apa Bang Sulam sudah ngeliat mobil hadiahnya? Kalau saya sih nggak perlu mobil, Pak. Tapi mobil itu betul-betul bagus loh. Nanti kalau pulang, Bang Sulam saya antar pakai mobil itu. Wait, STNK-nya sudah selesai kan? Sudah.
Sulam? Enak gak udah? Enak banget, Pak. Nggak kena angin tapi dingin. Nggak kena naik bus. Ya dingin juga sih. Cuman lantaran lepek kena keringat. Sebetulnya kalau mobil ini jadi milik Bang Sulam kan bisa enak kalau bepergian sama keluarga. Ya nggak pas deh, Pak. Allah itu kan udah menentukan umatnya bermacam-macam, Pak. Ada yang pas hidupnya jadi orang kaya, ada juga yang hidupnya pas-pasan. Kayak saya. Bisa aja Bang Sulam. Ya betul, Pak. Orang yang totalnya kaya, nah dia punya pemikiran penuh kemewahan. Dia mikir, dia kerja buat ngedapetinnya. Nah kalau dia berhasil, dia merasa bahagia. Tapi kalau dia gagal, dia miskin, dia bakal menderita, Pak. Nah sebaliknya, orang yang ditakdirin miskin, boro-boro mikir punya mobil, Pak. Mikir punya motor bekas aja. Barangkali enggak kali, Pak. Kalau gitu, Allah gak adil dong. Ada yang enak-enakan jadi orang kaya, ada yang menderita jadi orang miskin. Iya enggak juga, Pak. Dalam hidup itu kan yang penting bahagia atau enggak. Bukan masalah banyak atau sedikit. Ngomong-ngomong, Bapak pernah dorong gerobak bubur nggak keliling kampung? Ya nggak pernah lah. Kira-kira kalau dorong begitu perasaan Bapak gimana? Waduh, saya nggak bisa bayangin tuh. Pasti berat sekali. Apalagi saya kan nggak tahan sama sinar matahari. Nah itu dia, Pak, pekerjaan saya sehari-hari. Dan saya nggak pernah merasa tersiksa. Saya gembira terus. Kenapa, Pak? Karena total saya memang jadi tukang bubur ayam. Justru saya merasa tersiksa. Kalau misalnya saya kerja di kantoran, jadi juru tulis begitu, misal kate. Iya, Pak. Bang Sulam, kapan-kapan abang saya jemput ya. Bang Sulam, ngobrol-ngobrol kok lagi. bisa ya naik mobil bagus? Insyaallah. Alah, Pokoknya kalau udah paling-paling sampai sini, juga tanya aja sama serempet orang. sama mobil Semua pada itu. kenal kok sama saya. Terus dianterin Saya deh kan biasa sama yang keliling. nyerempet. Iya, iya. Soalnya keluarganya itu agak-agak suka ngibul. Bang Sulam, tadi pagi nggak jualan, Bang? Pagi-pagi saya disuruh ke bank. Oh. Terus beritanya gimana? Jadi rumahnya di Beslah. Rumah siapa? Ya, rumah emak lah. Kan buat agunan hutang. Utang siapa sih? Ya utang abang lah. Pan katanya untuk ngeberangkatin mak naik haji. Oh entuh. Ya emang sih. Cuman rumahnya nggak sampai di Beslah. Nah tadi pegawai bank bilang, kenapa cuma emak aja yang berangkat haji? Bang Sulam sama Porodia sekalian aja. Ya saya mau aja. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya keinginan, maka tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Termasuk keinginan si emak tukang bubur tadi, termasuk keinginan si tukang bubur tadi. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kata siapa sesuatu tidak mungkin terjadi? Kalau Allah sudah berkenan itu terjadi, maka terjadilah. Dan apa yang terjadi kalau Allah sudah berkenan menolong seseorang? Yudabbirul amra minas sama. Allah akan mengatur segalanya dari langit, sehingga sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin terjadi, dia malah terjadi. Tentu si tukang bubur ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Ibu si tukang bubur ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Juga sebenarnya bukan tanpa sebab. Tapi ada amal-amal yang dia lakukan yang kemudian membuat Allah memutuskan keputusan yang terbaik buat mereka. Si ibu punya niat yang sangat kuat, rindu untuk berkunjung ke Baitullah, mencium Hajar Aswad, menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, si anak mahabbah kepada orang tuanya. Dia ingin menyenangkan orang tuanya, lalu dia berusaha dalam menabung sebisa dia. Dia percaya bahwa seseorang yang berniat baik, maka Allah yang akan menyempurnakannya.
dan dia berniat untuk menabung untuk ibunya yang berangkat haji. Dan Allah kemudian menyempurnakan. Dan yang ketiga, dia bersedekah. Sedangkan sedekah akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai keinginan yang Senyum-senyum aja sih ya. Tenang aja dulu, Ma. Gimana gue tenang, lalu gue ketempetin aja. Iya. Ih, buka deh. Gue buka deh, lu biar lu yang buka deh. Iya. Sih. Ya, pelit amat. Bang belum kelihatan. Iya. Iya nih. Ya. Belum buka nih, Mak ya. Ayo udah cepetan. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Mak, jangan pingsan dulu, Mak. Nyebut. Ini duit beneran, Bang. Iya, Mak. Duitnya dari mana? Banyak amat duitnya, Pak. Kita bagaimana kebanyakan duit? Ini baru sempritnya, Mak. Baru sempritnya. Iya, duit kita di bank masih banyak lagi. Cukup buat beli rumah 3 lagi, Mak. Banyak, Bang. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah ternyata yang mengatur segalanya dari langit. Kalau Allah sudah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. واجعل